Sebelum kita berdoa dan mendengarkan penjelasan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah hari yang spesial bersejarah untuk kita, baik STT Excelsius dan juga GBBM, saya dengan hormat dan mengasihi, saya sampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, kepada pimpinan dan Dewan Kurator STT Excelsius, Pak Pendeta Haryanto GP, DTH DID, dan kepada Reverend Dr. Render Lewis, MAG, serta semua pimpinan dan dosen STT Excelsius dan pimpinan gereja GBBM, dan juga kepada kekasih-kasih kita, semua para wisudawan, wisudawati yang hari ini diteguhkan panggilan studi dan pelayanannya melalui wisuda program diploma. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, topik yang kita akan kaji atau kita bahas pada petang atau sore hari ini dengan tajuk Preparing Future Pastor Scholars. Ini merupakan moto daripada STT Excelsius, Preparing Future Pastoral Scholars. Saya sengaja tidak menyebut pastoral, lebih ke orangnya. Pastor and scholar sama saja. Dan di sana kita dipersatukan dengan dua kata, heart and mind. Heart itu pastor, scholar itu mind. Tidak mungkin ada seorang hanya mempunyai mind, hanya mempunyai pikiran tanpa hati. Tidak mungkin. Walaupun ada juga berperilaku seperti itu. Atau sebaliknya, tidak mungkin orang hanya memiliki hati, tidak mempunyai mind, tidak mempunyai pengetahuan, pengertian, dan berpikir. Tidak mungkin. Nah, berbicara mengenai topik ini, Preparing Future Pastor Scholars, kita akan membahasnya dalam terang dengan bersumber dari Amsal pasal 1 ayat 5. Itulah teks yang menjadi landasan STT Excelsius beroperasi dan mencapai tujuannya. Bapak Ibu, Amsal pasal 1 ayat 5 saya sebenarnya, namun saya sengaja membaca sampai ayat 7. Ya, ini wisuda program Diploma 1 Sekolah Tinggi Teologi Excelsius bersama dengan Gereja Bahagian Bahasa Melayu Brunei, Jumat 5 November 2021. Demikianlah firman Tuhan, Amsal pasal 1 ayat 5. Namun saya mulai baca ayat 1 juga. Mohon maaf ada tulisan salah. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, ayat 2. Ya, mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Lalu kita mulai dengan ayat 5 sampai ayat 7. Baiklah orang bijaksana mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang-orang berpengetahuan memperoleh bahan. Bahan apa? Bahan pertimbangan untuk mengerti amsal, ibarat, perkataan, dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanya jawab adalah salah satu pola pembelajaran yang sangat efektif. Walaupun saya tahu juga bahwa tidak semua pertanyaan dapat dijawab. Hanya Allah yang dapat menjawab semua pertanyaan. Kita menjawab sebagian pertanyaan. Karena itu kita tidak bisa memutlakkan jawaban kita, kecuali memutlakkan jawaban Tuhan. Nah, dalam arah itu Bapak Ibu, khotbah saya pada kesempatan kali ini, khusus hari ini, saya sampaikan dalam bentuk tanya jawab. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Pertamalah, Bapak Ibu sekalian, apakah dunia ini semakin baik atau semakin buruk keadaannya? Ini bicara soal keadaan ya.
Kalau bilang ekonomi, ya tentu agak buruk karena masa pandemik ini. Tapi kalau berbicara lebih daripada berbicara seutuhnya, apakah dunia ini semakin baik atau semakin buruk keadaannya? Maka Bapak Ibu sekalian, saya jawab demikian. Jawaban saya, secara lahiriah kelihatan dunia kita ini semakin hari semakin baik. Ya, jelas semakin baik. Nampaknya semakin baik. Kenapa? Karena ada sejumlah indikator kemajuan-kemajuan. Di antaranya ada kemajuan teknologi komunikasi, ada kemajuan teknologi transportasi. Dulu sulit ke Brunei. Dari Jakarta ke Brunei sulit. Kalau dari Brunei ke Jakarta gampang lah. Ya kan? Dari Brunei ke Jakarta, dari Brunei Darussalam ke Jakarta mudah. Dari Jakarta ke Brunei sukar. Ya, saya harap Bapak bisa tafsirkan itu. Mengapa sukar dan mengapa mudah. But today, banyak kemudahan yang disediakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan memang nampaknya sungguh-sungguh terlihat, wah, kemajuan peradaban dunia, pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas hidup manusia, mempermudah supermarket, mall, dan banyak hal lagi yang memang diperlukan oleh manusia. Namun sesungguhnya, jawaban saya, dunia semakin hari semakin buruk. Kalau mau melihat secara dangkal, maka dunia semakin hari semakin baik. Tapi kalau mau mencermati secara dalam, sesungguhnya dunia semakin hari keadaannya semakin hari semakin buruk. Mari kita sadar bahwa dunia terus mengalami resesi atau krisis. Dan sekarang krisis sumber daya alam. Saya membaca sejumlah informasi mengenai bagaimana Amerika sekarang bergumul, ya, berstruggle dengan sumber daya. Karena penduduknya banyak dan juga sudah terbiasa hidup dengan lebih dari cukup. Kemudian krisis melandanya, di mana mendapatkan sumber-sumber untuk menunjang hidup, sumber daya alam. Akhirnya harus ke negara A, B, C, bermitra, dan sebagainya. Lalu juga bersama dengan itu ada krisis alam semesta. Dunia ini makin hari makin tua. Jangan lupa itu. Dunia ini makin hari makin tua dan makin terbatas. Dan sudah banyak hal yang punah. Binatang, tumbuhan sudah banyak yang punah. Apa artinya? Sudah semakin tingkat krisisnya semakin tinggi. Ekosistemnya terganggu, makin besar terganggunya. Dan berbarengan itu muncul krisis ekonomi dan juga krisis politik dunia yang berbarengan, tidak bisa terpisahkan. China, Amerika, Jerman, dan banyak Inggris, perang dagang dengan kebijakan-kebijakan politik dunia dan sebagainya. Dan kita berada di antara raksasa-raksasa besar, dan kita hampir dijepit atau dihimpit oleh perang-perang dagang dunia. Perang-perang yang berlangsung ini. Dan ini memang meningkat tajam. Apalagi pada beberapa tahun terakhir ini kan, pada masa pandemi ini, at least pada 5 bulan terakhir ini, kita melihat seperti di Laut Cina Selatan, di antar China, Rusia, dan sebagainya. Ini ketegangan dunia. Bahwa memang perang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tetapi saya mengatakan bahwa keadaan dunia terus meningkat, semakin buruk keadaannya. Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Apakah moralitas manusia pada masa kini semakin baik atau semakin jahat, semakin buruk? Jawaban saya, manusia semakin hari semakin jahat. Secara umum. Dan Matius pasal yang ke-24 ayat 12 mengungkapkan, kedurhakaan manusia terus bertambah durhaka. Kecenderungan manusia semakin mendurhaka. Mendurhaka kepada orang tua, mendurhaka kepada gerejanya, mendurhaka kepada pemimpin, mendurhaka kepada bangsanya, mendurhaka kepada manusia dan kemanusiaan. Kedurhakaan di mana-mana terus meningkat tajam pada tahun demi tahun sampai pada saat ini. Maka pertanyaannya, apakah moralitas manusia makin baik, makin jahat, makin buruk? Dan kita, saudara-saudara sekalian, tinggal di dunia yang makin hari makin jahat dan makin buruk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah manusia semakin benar memerlukan atau mencari Tuhan? Pertanyaan saya ini. Apakah manusia benar-benar semakin memerlukan Tuhan? I need God. Ya, I'm seeking God. Saya mencari Tuhan. Apakah betul benar-benar mencari Tuhan? Apalagi pada masa pandemi ini, seolah-olah orang tidak tahan lagi untuk bergereja. Ya, tidak tahan lagi untuk hadir dalam gereja untuk beribadah. Seolah-olah manusia mencari Tuhan pada masa pandemik dan sebagainya. Tapi jawaban saya demikian, Bapak Ibu. Manusia bukan semakin mencari Tuhan, melainkan manusia semakin hari semakin egois. Dengar kebenaran ini. Manusia semakin hari semakin egois, bukan semakin mencari Tuhan. Andai kata mereka mencari Tuhan, ya demi kesehatannya, demi pekerjaannya, demi karirnya, demi kebahagiaannya, demi kepuasannya. Jadi orang cari Tuhan supaya diberkati, orang cari Tuhan supaya sehat, orang cari Tuhan supaya tidak kena wabah COVID-19, orang cari Tuhan supaya sukses. Berarti egois demi diri sendiri. Maka sesungguhnya, apakah manusia semakin hari semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan? Not at all. Tidak sama sekali. Kita sedang berada di zaman, di dunia, di mana kondisi seperti ini sedang digambarkan. Bapak Ibu, orang mencari gereja, cari Tuhan, semuanya demi kepentingan si pencari. Egoisme menjadi ukuran. Jadi Tuhan itu hanya sebagai simbol. Tuhan itu hanya sebagai bahasa. Tuhan itu hanya sebagai agama. Tapi sebenarnya selfism is God. Selfism is God. Keegoisan itu adalah Allah. Ya, maka jangan terlalu cepat menilai bahwa orang berbondong-bondong suka cari Tuhan. Belum tentu lebih tepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan ideal, lalu juga disandingkan dengan faktual. Yang ideal begini. Pak, bukankah pendidikan dunia terus meningkat? Semakin banyak dan kuat di sekolah-sekolah di dunia, hebat. Oxford, Yale University, Harvard, di sekolah-sekolah yang memang terdepan ya di dunia. Di Indonesia pun ada banyak kemajuan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi, perguruan tinggi. Dan juga saya pernah di Brunei, dan saya pernah menyimpan satu foto, saya mengambil satu university di sana. Saya senang melihat university. So, kalau saya ke negara-negara, sebenarnya yang saya cari pertama university, yang kedua gereja. Oh, jangan salah paham itu. Pak, apa maksudnya? Kenapa gereja dulu? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu. Nah, yang ideal seperti itu. Banyak kemajuan science and technology. Kemajuan higher education, schools, public school, private school. Kemajuannya spektakuler. Faktualnya, Bapak Ibu, mengapa kejahatan dunia semakin meningkat tajam dan pelaku-pelakunya orang-orang berpendidikan? Mengapa semakin kuat dehumanism? Bagaimana manusia diperlakukan sebagai tidak manusia lagi? Mengapa para koruptor adalah orang-orang berpendidikan tinggi, para PhD, orang-orang bergelar master dan doktor, tapi koruptor. Ada apa? Ada masalah apa antara yang ideal dan yang faktual? Bapak Ibu, ini big problem yang dihadapi. Dan memang banyak orang mempersalahkan sekolah-sekolah. Saya nggak setuju. Sekolah-sekolah nggak semuanya salah. Dosen-dosen, profesor pun nggak semuanya salah. Karena memang manusia itu berdosa. Biarpun dia PhD, biarpun dia profesor, dosa tidak bisa ditahan oleh profesor. Ya, dosa, kejahatan, egoisme tidak bisa dikekang, direndam. Tidak bisa dikontrol oleh PhD. Tidak bisa dikontrol oleh keahlian. Tidak bisa. Karena itulah ini air mata gereja sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa kelihatannya dunia semakin maju, namun sesungguhnya kita harus akui bahwa dunia semakin hancur. Apakah mata kita dapat melihat kehancuran dunia? Kalau mata kita tidak melihat kehancuran dunia,
Ini sesuatu yang menyedihkan. Saudara tidak memiliki mata Alkitab. Alkitab membukakan kehancuran dunia. Tapi kalau kita tidak mempunyai mata untuk melihat kehancuran dunia, kita buta, Bapak Ibu. Kita menjadi orang buta dan tidak melihat dunia sedang dalam kehancuran. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus tahu kondisi dunia. Bahwa dunia semakin hari semakin rusak dan semakin menuju pada kebinasaan. Dan semakin tidak berdaya. Memang kemajuan dunia seperti yang saya katakan, penampilan seorang yang kelihatannya dari luar sehat. Pakaiannya rapi teratur. Sisi rambutnya juga bagus. Cara bicara, cara cakapnya bagus. Pandai, kaya. Namun sesungguhnya menyimpan penyakit yang namanya silent killer. Jantung. Ya, tadi siang saya masih di Batam. Kemudian bertemu dengan seorang teman yang baru dioperasi karena heart jantung, dan dia dokternya mengatakan bahwa dia harus di surgery. Kenapa? Right now, why? Karena ini silent killer. You don't know there is a silent killer in your body. Even though you are healthy, look like healthy now, ya, kelihatan kamu bisa berolahraga, kelihatan kamu bisa makan enak, kelihatan kamu tidak merasa pain, tidak merasa sakit, but inside of your body there is a silent killer. Maka, dan inilah yang sebenarnya gambaran saya, Bapak Ibu, dunia ini adalah ada dalam dunia ini ada silent killer. Tiba-tiba Tuhan datang binasa. Dan itu bisa bersifat pribadi, kematian seorang, atau bisa bersifat komunal, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu silent killer. Atau seperti Frog in the Kettle, karya George Barna. Seekor kodok dimasukkan dalam kettle, lalu ditaruh di atas bara api. Kemudian kodok itu tidak langsung lompat, namun dia sedang menikmati hangatnya air. But pada waktu boiling, pada waktu mendidih, air mendidih, it cannot jump out, tidak bisa melompat keluar lagi karena sudah tertawan dan tak berdaya dan lemas. Inilah gambaran dunia sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kita berada di dunia dan kita hati-hati, jangan seperti kodok di bawah kodok dalam kettle, dalam ceret atau kettle. Dan jangan tidak sadar bahwa dalam dunia ini ada silent killer. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Peradaban dunia terlihat luar biasa karena teknologi semakin canggih. John Naisbitt menulis buku Megatrends on Technology. Khususnya dia membahas tentang society, information society, masyarakat. Teknologi society. Lalu pada tahun 2002 dia membuat satu buku lagi, High Tech, High Touch. Apa artinya? Mengungkapkan dulu teknologinya ya dengan masih manual, lalu kemudian menjadi only touch. Dan ke depan no more touch, only speak. Ya, dan seterusnya. Teknologi semakin maju, semakin canggih, Bapak Ibu. Ya, dan teknologi terus mengubah dunia. Secara khusus mengubah manusia. Dan digital information terjadi pada Society 4.0 pada beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah berubah menjadi 5.0. Pada beberapa tahun yang lalu sudah ada robotisasi manusia. Manusia diperlakukan seperti mesin, seperti robot, ya, dengan artificial intelligence, yaitu satu kecerdasan buatan, yaitu komputer. Dan kita diatur oleh komputer. Our mind, our thought, our intelligence, kecerdasan kita sudah dimasukkan dalam komputer, dan komputer in system mengatur dunia dalam sistem semua. Wow. Maka itu Bapak Bu. Lalu berkembang menjadi Society 5.0. Manusia dibuat semakin terasing dengan dirinya sendiri dan semakin terasing dengan sesamanya. Muncullah konsep post-human. Ngeri. Muncullah konsep pasca-human dan juga transhuman. Post-human ini adalah manusia dirancang ulang untuk hidup dan berperan melampaui manusia sekarang. Melampaui manusia selama ini.
manusia pramodern, modern, and menjelang pasca modern. Manusia itu berubah, ya, menjadi post-human. Bapak Ibu, termasuk nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan juga transhuman. Bagaimana menggunakan teknologi untuk memaksimalkan manusia, memacu jantung atau menaruh bio apalah di dalam pikiran untuk membuat lebih cerdas lagi, menggunakan teknologi untuk membuat manusia lebih pandai lagi, membuat teknologi untuk membuat manusia lebih berkapasitas lagi, bercapability lagi. Wow, inilah teknologi antara post-human and transhuman. Bapak Ibu, ini tantangan terbesar gereja pada masa kini dan hari esok. Nggak bisa main-main. Kita nggak boleh main-main. Jangan buta. Jangan buta. Harus minta mata dari Tuhan untuk mampu melihat keadaan dunia yang sangat-sangat berbahaya di depan ini. Manusia semakin dikendalikan oleh sistem, koneksi terpadu semua aspek. Kelihatannya memang mempermudah. Bapak Ibu tinggal bawa satu card, lalu semua bisa dioperate. Semua nanti transportasi, pesawat, telekomunikasi, only one card, and you can use the card for all needs you need. Ya, apa saja yang kau perlukan. Dan semua in system. Manusia menjadi robot. Wah, ngeri. Ya, bagaimana gereja menyikapi hal ini? Ya, dan yang terjadi dehumanization. Seperti yang saya utarakan tadi, post-humans dan transhuman, di mana manusia dioperasikan atau dikontrol oleh artificial intelligence, komputer. Manusia dikomputerisasi. Dulu kita mengkomputerisasi pabrik atau factory, mengkomputerisasi data. Data dikomputerize. But today and tomorrow, manusia dikomputerisasi. Dan apa yang terjadi nanti? Hilang kebebasan, hilang sosialisasi, dan hilang kealamiaan. Semuanya by system. Bapak Ibu, ketemu orang by system. Ya, berbicara dengan orang by in system. Lalu juga tidak ada kebebasan lagi sebagai pribadi yang diciptakan dengan kebebasan freedom, yang betul-betul freedom dalam kebebasan naturnya. Natur bukan menyangkut moral ini. Naturnya bebas berpikir, berkata, bertanggung jawab. Semuanya we are under control. Wow, kita hidup ke depan ini semakin rumit dan gereja harus semakin siap menghadapi jabaran ini, tantangan ini. Bapak Ibu, kealamiaan akan berkurang. Hubungan antara papa mama secara alamiah hilang. Antara student and profesor akan hilang. Semuanya by system. Ya, Bapak Ibu, dunia semakin tanpa harapan. Manusia semakin diubah menjadi manusia lain, post-human. Semakin hilang kemanusiaannya dan diganti oleh mesin, robot, dan sistem. Itu yang kita sedang hadapi. Manusia semakin terasing, semakin aneh. Bapak Ibu, manusia semakin terasing, semakin aneh. Ya, dan semakin menjadi robot, semakin cemas, penuh kecemasan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini penuh kecemasan, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Dunia penuh kegelisahan, stres, depresi, dan tingkat bunuh diri terbanyak 2 tahun terakhir ini. Tahun 2020, 2021. Tingkat bunuh diri tidak hanya untuk kaum muda Jepang, tapi banyak orang meninggal bunuh diri. Karena memang masa ini masa-masa manusia dijadikan post-human, dijadikan transhuman, bahkan dan yang pada bingkai dehumanization. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaan keempat, terhadap dunia yang demikian, apa peran dan usaha pemerintah? Ya, jawaban saya, para pemerintah dunia semakin stres karena dunia semakin tanpa kepastian. Pemerintah hanya menyerukan nilai moral, ada reward dan punishment kalau manusia jahat maka dihukum. Dan manusia tidak berdaya, hanya itu saja. Coba lihat, pemerintah hanya memberikan harus jujur, harus adil, harus benar. Lalu kalau tidak benar, tidak adil, maka dipanis, dihukum. Hanya itu permainan pemerintah. Bapak Ibu, tetapi manusia tak berdaya. Manusia tak berdaya, maka yang akan terjadi akan seperti ini terus. Reward and punishment. Dunia seperti itu. Dan hopeless. Ya, hilang harapan. Yang kelima, pertanyaan,
Apa peran gereja dan sekolah-sekolah tinggi teologi? Tadi peran negara, sekarang peran gereja. Apa peran gereja dan sekolah-sekolah tinggi teologi? Jawabannya, banyak yang jatuh menjadi sama seperti dunia. Ya, hanya berjuang memenuhi standar dunia, diakui pemerintah, terakreditasi. Ya, banyak gereja yang mau diakui oleh dunia, biar besar, hebat, manajemennya bagus. Tetapi sudah memenuhi standar dunia. Bahkan saya kaget ada gereja-gereja yang mendapatkan ISO dari Amerika. Di gereja di Surabaya begitu bangga, saya punya gereja, manajemennya diakui dunia. Wow, bagaimana mungkin? Saya tidak mengatakan itu anti, tapi mengapa itu dikedepankan? Pengajarannya rusak, kacau, tapi membuat ISO manajemen gereja. Dan juga sekolah-sekolah tinggi teologi. Apa peran sekolah teologi di tengah-tengah dunia yang sedang mengikis kemanusiaan manusia? Hanya mau menjadi sama seperti pemerintah. Memenuhi apa kemauan pemerintah? No. Kita gereja sekolah teologi harus lebih daripada permintaan pemerintah. Harus lebih. Tapi pemerintah juga sudah berat dan kita sulit memenuhinya. Tapi kita harus lebih dari itu. Kalau tidak, kita tidak berarti sebagai gereja. Bapak Ibu, yang keenam, pertanyaan keenam. Apa yang sedang ditawarkan oleh sekolah tinggi teologi Excelsius pada dunia yang sedang sakit dan sekarat? Apa yang Excelsius tawarkan? Ya, tadi apa yang gereja-gereja tawarkan dan juga apa yang STT sekolah tinggi teologi di dunia Indonesia ini tawarkan kepada dunia. Apa yang kita, dan sekarang apa yang ditawarkan oleh STT Excelsius kepada dunia yang sedang sakit dan sedang menderita dan sedang sekarat ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jawabannya, STT Excelsius sedang berjuang dengan menawarkan program pendidikan untuk menyiapkan orang-orang bijaksana. Itulah tema kita, Bapak Ibu. Preparing the future pastoral scholar. Itulah orang-orang bijaksana. Preparing, karena ayat Amsal pasal 1 ayat 5. Hendaklah orang bijak. Ya. Let the wise. Hendaklah orang bijak. Excelsius Higher Education, School of Theology, sedang berjuang. Mari dukung. Sedang berjuang untuk apa? To offer the world. Menawarkan kepada dunia apa? Program menyiapkan SDM yang bijaksana. Orang-orang yang bijak, Bapak Ibu. Itulah preparing the future pastor scholar. Pastor scholar adalah orang-orang wise, orang-orang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pelayan yang bijaksana, preparing pastor scholar. Ya. Pertanyaan ke-7. Siapakah mereka yang disebut dengan orang bijak? Siapa mereka yang disebut orang bijak? Bapak Ibu, menurut Amsal 1 ayat 5, orang bijaksana, the wise, ya, orang bijak itu adalah dari kata hakam, hokma, itu kalau bahasa hikmat, hokma, ya, hakam. Hakam itu adalah bijaksana, artinya a man of understanding. Wow, seorang manusia yang penuh pengertian. Seorang manusia yang berpengertian. Dan pengertiannya ini bukan pengertian manusia, but divine understanding. Wow. Hakam itu adalah orang bijaksana, orang bijak, yaitu a man of understanding. A man of understanding. Seorang manusia, seorang yang pengertian, penuh pengertian. Seorang yang penuh pengertian tentang apa? Pengertian tentang divine knowledge. Kalau lihat ayat yang ke-6, ya, divine knowledge dengan hikmat, dengan kata-kata bijaksana, itu understand, a man of understanding. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa mereka? Nah, saya menggali ini. Mereka, kalau bicara soal understanding, tidak mungkin terpisah dengan pendidikan. Maka itu bicara soal scholar. Kalau bicara soal understanding, tidak mungkin terpisah dengan kepedulian heart pastor. Maka di sini a man of understanding ini adalah orang yang berpendidikan, to be a scholar, and also orang yang concern,
Orang yang peduli dengan neighbors, dengan sesama, dengan dunia. Bapak Ibu, mari kita peduli dengan dunia. Mari kita peduli dengan bangsa kita dan kerajaan kita. We care about it. Kita harus peduli. Itu orang yang penuh, a man of understanding. A man of understanding, not only a man who has PhD degree, but also concern, punya hati. Hati cares. Hati peduli dengan dunia. Bapak Ibu, jangan menjadi hamba Tuhan kerdil. Hanya menangisi gerejamu, hanya menangisi negaramu. Tangisilah semua umat manusia di dunia ini. Karena mereka umat Allah. Yang kita dipanggil bukan hanya menjadi pendeta atau pelayan bagi gereja lokal. Tetapi kita harus berpikir hati seperti hati Tuhan. Luas melampaui gereja-gereja. Bapak Ibu, disinilah yang namanya a man of understanding. Orang bijak itu adalah orang berpendidikan, mind, scholar. But also orang yang berkepedulian. Peduli kepada orang susah, peduli kepada orang yang diperlakukan tidak adil, peduli kepada bangsanya, peduli pada gerejanya, peduli pada keluarganya. That's a pastor. So that's a scholar pastor, pastor scholar, and scholar pastor. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan ke-8. Bagaimana menjadi orang bijak? Tadi kita bicara soal bijaksana, ya. Hokmah. Bagaimana menjadi orang bijaksana? Jawabannya ada, coba perhatikan ayat Amsal 1 ayat 5. Biarlah orang bijaksana mendengar, ya. Biarlah orang bijaksana mendengar. Let the wise listen. Bukan hear, listen. Tapi kemudian siapakah mereka? Ayat 7. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Nah, takut ini apa artinya? Sepenuhnya percaya, totally. Believe in God totally. Lalu itu merupakan permulaan atau akar pengetahuan. Kata pengetahuan ini daat Yahweh. Daat ini bicara soal bukan pengetahuan dangkal, tapi pengenalan. Daat itu adalah pengenalan dan persekutuan dengan Allah. Itu ialah yang saya namakan berteologia. Bapak Ibu, daat Yahweh, daat ini adalah berteologia. Takut akan Allah artinya berteologia. Takut akan Allah percaya kepada Allah dalam pengertian mengenal Allah dan juga bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah. Disinilah daat Yahweh. Daat, inilah berteologia. Berteologia itu mengenal Allah dan bersekutu dengan Allah. Dan disinilah orang bijak. Tanpa berteologia tidak mungkin ada orang bijak. Tidak pernah ada orang bijaksana tanpa berteologia. Impossible and important. Ya, tidak mungkin. Orang yang bijak adalah orang yang berteologia. Dan di sanalah akar daripada kebijaksanaan, Bapak Ibu. Tetapi orang yang menghina hikmat, ya hakmah ini adalah menghina daat Yahweh. Menghina pengenalan akan Allah. Apa artinya? Tidak peduli berteologia, tidak peduli mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, tidak peduli berteologia. Bersyukur Bapak Ibu yang di wisuda hari ini dipimpin Tuhan dan merespon untuk berteologia ministry. Dalam pelayanan kita harus berteologia, tidak mungkin bersosiologi. Bapak Ibu kalau melayani hanya bersosiologi, Bapak Ibu ateis pun bisa. Kalau Bapak Ibu melayani hanya berpsikologi, minta maaf, ateis pun bisa. Yang tidak dapat dibuat oleh manusia, oleh dunia, hanya berteologia. Yaitu melayani dengan berteologia. Orang yang mengabaikan teologia adalah orang bodoh. Menghina hikmat. Menghina hikmat itu sama dengan mengabaikan teologia dan instruction, didikan. Itulah, bagaimana menjadi orang bijak? Pertama, haruslah sepenuhnya percaya Tuhan, sepenuhnya mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dalam pengertian daat Yahweh. Itu namanya akar berteologia, starting point menjadi orang bijak, maksud saya. Tanpa teologia tidak mungkin orang menjadi bijaksana, tidak mungkin, hanya bijak sini. Nah, pertanyaan ke-9, apa karakter atau kegiatan orang bijak? Apa aktivitas orang bijak? Yang namanya bijak itu apa? Ya, apa karakternya? Apa kegiatannya? Mari kita perhatikan. Baiklah orang bijaksana mendengar.
Mendengar ini nanti saya terangkan di next slide. Mendengar itu saya kaitkan dengan pastor. Lalu menambah ilmu, scholar. Dan itu diulangi secara paralel. Ya, itu diungkapkan sama. Orang berpengertian sama dengan orang bijaksana. Orang a man of understanding, a wise man, ya. Orang bijaksana sama paralel dengan orang berpengertian. Nah, dia begini, orang bijaksana adalah pastor. Pastor is a reference. Pastor itu orang bijaksana. Orang yang penuh pengertian. That's a pastor. But not enough. Jangan berkata not enough ya. Tetapi juga harus menjadi seorang scholar. Kenapa? Dia menambah ilmu. Dan dia beroleh bahan pertimbangan. Scholar. Ini saya mengerti dulu secara sistematika. Baru selanjutnya saya akan terangkan. Nah, kenapa perlu sekali pemimpin pastors, scholars? Kenapa? Karena banyak pemimpin, sedikit pastor. Banyak pastor, sedikit scholar. Harusnya menjadi scholars pastor and pastor scholars. Maka sudah tepatlah Bapak Ibu. Ya jangan berhenti. Ini baru wisuda diploma 1. Nanti berikutlah sampai mati. Ya, nanti kita perhatikan. Mari kita melangkah kepada uraian berikut ya. Orang bijak pastor scholar. Perhatikan, orang bijak itu baiklah orang bijak mendengar. Yisma. Kata mendengar ini, yisma ini adalah mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Baik sekali ya. Mendengar dengan hati. Terlalu banyak. That's a pastor. You know, saya pikir Reverend semua kita yang sudah akrab dengan dunia pelayanan sebagai seorang reference atau pendeta atau pastor menghayati ini. Kita mendengar orang dengan hati sampai kita menangis gitu. Mendengar orang bicara keluhan, kesusahan, kita mendengar jangan pakai telinga, tapi dengar dengan hati. Itulah pastor. Ya, we are listening by our heart. Mendengar dari hati kita. Lalu juga bicara soal yisma itu mendengar dengan intelektual. Mendengar dengan cerdas, ya. Mendengar dengan hati tapi juga mendengar dengan cerdas. Bapak Ibu minta maaf. Kalau Bapak Ibu tidak belajar lalu dengar orang khotbah, mungkin aja amin. Amin, nggak ngerti, dibohongi pun amin. Tapi kalau kita mendengar dengan intelektual, dengan kecerdasan, kita berkata, wait for. Ya, nggak langsung amin. Alamak, boleh juga, alamak. Ya, kalau nggak benar, bilang alamak. Kalau benar, amin. Alamak. Why? Because we are listening by our intellectual capacity. Kita mendengar. Bapak Ibu yang sekolah, yang belajar, mempunyai kemampuan mendengar. Itulah orang-orang yang bijak. Mendengar dengan hati, mendengar dengan kecerdasan. Dan namanya yisma ini adalah continue, tidak berakhir. Bapak, hari ini studi berakhir. Tapi jangan pernah berhenti. Beda ya, berhenti dan berakhir. Kita berhenti diploma 1. But don't stop to learn. Ya, nanti lagi ada tahap kedua. Ya, diploma 2. Sorry, itu kebijakan Dr. Reverend Render lah. Itu kebijakan dan Dr. Haryanto. Saya hanya sebagai suara orang yang ngomong-ngomong saja. Ya, jangan berhenti. Karena namanya yisma itu mendengar secara berkesinambungan. Accountability mendengar terus. Mendengar dengan hati dan mendengar dengan kecerdasan. Mendengar dengan ilmu. Mendengar dengan ketajaman berpikir. Ya, jangan dengar dengan telinga. Itu binatang itu mendengar dengan telinga. Nah, scholar. Scholar itu dalam bahasanya itu wayosep. Ya. Itu artinya menambah ilmu dan juga pengertian gain, menambah dengan sengaja. Ya, menambah dengan ilmu untuk apa? Untuk memperkuat pengertian tanpa berhenti. Maka memang demikian, pastor, scholar, pastor adalah orang-orang yang mendengar suara Allah dengan hati. Ya, mendengar firman Allah dengan kecerdasan intelektual yang ditebus. Tapi juga mendengar suara jemaat. Mendengar suara jemaat.
mendengar tangisan jemaat. Memang jemaat tertawa, Bapak Bu. Jemaat bicara, pastor, you know I have problem, pastor. Tapi sebenarnya pastor bisa mendengar dengan hati dan mendengar sesungguhnya ibu itu sedang menangis dengan mulut yang tertawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Scholar stop to gain the knowledge, to be a man of understanding, and we understand more and more. Wah, makin kuat kita. That's pastor scholar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang bijak pastor scholar, orang yang mempengaruhi dunia dengan firman Allah, dengan roh Allah yang ada padanya. Ya, disinilah kuncinya. Karena bijak di sini Bapak Ibu, itu bicara mengenai bijaknya itu wisdom. Wisdom itu dikaitkan dengan firman Allah. Dengan Allah yang berfirman. Dan dengan roh Allah. Takutlah akan Allah. Lalu lihat juga, takut akan Allah adalah kunci kitab Amsal. Dan itu hikmat, dalam kaitan hikmat. Tidak mungkin ada hikmat tanpa takut akan Allah, tanpa berteologia, tanpa mengenal Allah, tanpa bersekutu dengan Allah, tidak mungkin. Teologi itu mengenal Allah dan bersekutu dengan Allah, dan juga itu berkenaan dengan roh Allah. Bapak Ibu, disinilah hikmat orang percaya. Hikmat kita, yaitu ada roh Allah dan ada firman Allah. Itulah pastor scholar. Ya, pastor scholar tidak hanya talking about firman, tapi juga roh Allah. Pastor itu dipenuhi roh Allah, dipenuhi dengan firman Allah. Scholar juga bukan dipenuhi dengan firman Allah dan roh Allah. Maka siapakah mereka? Orang yang memberi dirinya dipimpin oleh roh Allah dan memimpin orang untuk melewati masalah kesulitan dalam dunia. Itulah orang-orang bijak. Pemimpin bijak itu, pengkhotbah bijak itu adalah pengkhotbah firman. Kalau dia khotbahnya terlalu banyak sosiologi, terlalu banyak antropologi, terlalu banyak psikologi, dia tidak bijak. Ya, harus berkhotbah according to the Bible. What Bible says. We have to understand the meaning of the text and what the means of the author of biblical author. Itulah kita harus bijak di sini. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, masih ada sedikit waktu saya. Kontrasnya ahli agama, ahli pendidikan, ahli sains, and teknologi dan agama. Apa yang mereka buat? Dunia pendidikan hanya menawarkan scholar, kesarjanaan, keilmuan, akademis. Bukan hikmat. Tanpa pastoral. Kenapa? Karena tanpa firman dan tanpa roh Allah. Ini kekuatan teologi ya Bapak Ibu. Teologi tidak hanya bicara soal science, but also a science. Saya baru menyelesaikan satu artikel dan saya serahkan minggu lalu untuk di jurnal tentang satu topik. Theology is a science and a science. Theology is a science. Lalu juga satu ilmu, tapi juga satu hal yang melampaui ilmu. Dan memang demikian. Dan itulah yang namanya hikmat. Dan bagi saya hanya orang yang berteologi yang bijaksana, yang bijak. Bapak Ibu, agama hanya menawarkan hukum-hukum agama. Jangan begini, jangan begitu. Ini hukum agama. Kalau kamu ada janji-janji, kalau kamu begini, kamu diberkati. Janji bersyarat, apabila maka engkau. Manusia akhirnya menjadi manipulatif. Kenapa? Karena janji-janji, karena reward, karena hukum-hukum agama. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini tidak menjadi orang bijak. Maka tidak heran banyak ahli agama hidupnya kotor. Ahli agama hidupnya tidak bijaksana. Kenapa? Karena tidak memiliki firman dan roh Allah. Hanya memiliki hukum agama. Jangan, kalau enggak potong tangan. Kalau gini, jangan. Kalau enggak, jangan. Boleh ini, boleh itu. Ini hukum agama membuat orang stres. Kristen itu bukan hukum agama. Lebih dari hukum. Yaitu hukum kasih karunia. Tapi bukan mengabaikan aturan. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Banyak yang ahli, sedikit yang bijak. Banyak pemimpin hebat di dunia, sedikit pemimpin bijak. Ya, banyak pendidik hebat, sedikit pendidik bijak. Banyak orang hebat, sedikit orang bijak di dunia.
Kalau banyak orang bijak, maka dunia tidak seperti yang digambarkan sekarang. Kejahatan, kemanusiaannya itu betul-betul tak berkemanusiaan. Ya, pembunuhan orang atas nama agama, pembunuhan, merampas harta, membunuh satu kelompok orang seperti di beberapa negara-negara di Asia, di Timur Tengah, membunuh seenaknya. Kejahatan kemanusiaan meningkat demikian. Kenapa? Orang hebat tapi tidak bijak. Jangan jadi presiden yang hebat tapi tidak bijak. Banyak pelayan luar biasa, extraordinary servant of the Lord, but sedikit pelayan yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bijak pastor scholar itu seperti Salomo. Dia sadar sepenuhnya bagaimana hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup sampai dia dipakai Tuhan menulis kitab Amsal. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, Amsal adalah hikmat orang bijak. Dan Kristus adalah hikmat Allah. Maka itu takutlah akan Allah. Apa artinya? Percayalah akan Kristus. Percayalah Kristus. Maka kita menjadi orang yang bijak. Di luar Kristus tidak ada orang bijak. Ya, di luar Kristus tidak ada orang bijak. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, harus mendengar dengan hati, harus mendengar dengan kecerdasan, dan seterusnya. Menambah ilmu, terus improve, terus kembangkan, terus belajar, terus improve. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salomo menyadari menyadari bahwa seorang raja, kekuasaannya, kekayaannya, umur panjangnya menjadi sia-sia tanpa hikmat. Dan itulah yang terjadi sekarang. Hidup manusia mengejar kekayaan, kekuasaan, umur panjang. Without Christ, without theology, without hikmat, maka yang ada kesia-siaan, Bapak Ibu sekalian. Tanpa hikmat, sekalipun kelihatannya makin maju, namun sesungguhnya makin hancur, makin tanpa harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Para pemimpin lembaga pendidikan dan ilmu berupaya untuk menolong dunia dengan sains and teknologi. Tanpa hikmat, maka orang berilmu, bergelar, tapi tidak bijaksana. Itu yang terjadi sekarang. Para pemimpin dan ahli agama terus menolong dunia dengan ilmu agama. Tapi tanpa hikmat, maka banyak tokoh agama tidak bijaksana. Malahan lebih banyak merusak dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena tidak berteologi dan hanya beragama, hanya berorganisasi. Hati-hati dengan pendeta-pendeta yang hanya terampil berorganisasi, tapi tidak terampil berteologi. Terampil bermanajemen, tapi tidak terampil berteologi. Ini bahaya besar, Bapak Ibu sekalian. Penutup. Saya mengakhiri khotbah ini dengan satu harapan yang dikemukakan dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa kita. Dunia memerlukan orang bijak. Dunia tidak perlu orang pandai. Tapi dunia memerlukan orang bijak. Kalau orang bijak pasti pandai. Tapi orang pandai belum tentu bijak. Tapi orang bijak pasti pandai. Ya, pasti dia concern dengan sesama, dengan dunia. Dia menangis dengan bangsanya, dia menangisi bangsa yang hancur, dia menangisi. Ya, dengan dunia. Dunia memerlukan orang bijak. Dan Tuhan secara efektif memakai orang bijak. Mereka yang berhati pastoral dan berpikiran terpelajar. Berhati pastoral dan berpikiran terpelajar. Kiranya Tuhan membangkitkan orang-orang bijak di dunia. Kiranya Tuhan membangkitkan orang-orang bijak. Kiranya Bapak Ibu wisudawati bersama kami semua. Ya, bersama-sama kita berperan sebagai orang bijak dalam dunia yang di mana dunia ini sedang menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Dan dunia ini hanya dapat ditolong oleh Allah melalui orang-orang bijak. Scholar pastor, pastor scholar. Amin.